Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladhina badalu muhajahum duna al-Husain alaihi salam. Azamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bil Husain alaihi salam. Ahsanallahu lakal aza ya Rasulullah. Ahsanallahu lakal aza ya Amiral Mu'minin. Ahsanallahu lakal aza ya Fatimatu Zahra. Ahsanallahu lakal aza ayyuhal Hasan al-Mujtaba. Ahsanallahu lakal aza ya sahibal zaman. A'zamallahu ajurana wa ajurakum bistishhadi sayyidi syuhada wa abil akhrar wa ahihi al-Abbas wa ahli baitihi al-kiram wa ashabihi al-nujaba. Allahumma arzuqna syafa'at al-Husain wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Orang mukmin yang apabila mereka diperlakukan dengan lalim dan zalim, mereka akan meminta pertolongan. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh kalah di hadapan kezaliman. Dia harus melawan kezaliman itu. Kalau tidak dengan tenaganya, dengan kekuatannya, paling tidak dengan hatinya. Kalaupun tidak mampu menghadapinya sendirian, maka dia harus meminta bantuan kepada orang mukmin yang lainnya. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka akan meminta pertolongan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 72 Allah juga berfirman, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan hijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ayat ini terkait dengan kaum muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru ulaika walladzina awaw wa nasaru, dan mereka yang memberikan perlindungan dan menolong. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'dhin. Sebagian dari mereka menjadi wali, menjadi yang melindungi sebagian yang lain. Pada masa itu ada dua kelompok muhajirin dan ansar. Tetapi dua kelompok itu disatukan dalam keimanan, satu sama lain saling membantu karena ulaika ba'dhum awliya'u ba'dhin. Kelompok itu tidak menjadi sebab perpecahan di antara mereka. Justru kelompok itu dipersatukan dalam keimanan. Wa ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, sementara mereka yang beriman dan tidak berhijrah, ma lakum min walayatihim min syai'. Ya, kamu tidak memiliki tanggung jawab di atas mereka kecuali dalam satu hal, hatta yuhajiru, sehingga mereka berhijrah. Apakah satu hal itu? Satu hal itu adalah wa inistansarukum fid-din fa'alaikumun nasru. Kalau kelompok yang ketiga ini memohon bantuan dari kalian, maka kalian wajib membantu. Jadi apabila ada kelompok mukmin yang memohon bantuan dalam menghadapi atau dalam membela agama, maka wajib kita tolong. Wa istansarukum fid din fa alaikumun nasru. Jadi kalau mereka meminta
pertolongan dalam membela agama, fa'alaikumun nasru, maka kalian harus menolong. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali perseteruan mereka berhadapan dengan kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir. Dari dua ayat ini dijelaskan bahwa seorang mukmin harus meminta pertolongan dalam menghadapi kezaliman. Di sisi yang lain, seorang mukmin juga harus membantu, harus menjawab permohonan pertolongan orang mukmin tersebut. Diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihissalam, "Ma min mu'minin", tidak ada dari seorang mukmin, yu'inu mu'minan, membantu orang mukmin, mazluman yang teraniaya, illa kana afdala min siyami syahrin. Tidaklah hal itu kecuali lebih mulia dari puasa 1 bulan. Wa i'tikafihi fil masjidil haram, membantu orang mukmin yang teraniaya lebih afdal dari i'tikaf di Masjid Al-Haram, di Masjidil Haram. Wa ma min mu'minin yansuru akhahu, tidak ada seorang mukmin yang menolong saudaranya. Wa huwa yaqdiru ala nusratihi, dan dia mampu menolong saudaranya itu, illa nasrahullahu fid dunya wal akhirah, tiada lain kecuali Allah juga akan membantu dia di dunia dan akhirat. Wa ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin yakhdhul akhahu, yang menelantarkan dan tidak membantu akhahu, saudaranya, wa huwa yaqdiru ala nusratihi, sementara dia mampu menolong saudaranya itu, illa kecuali khadalahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menelantarkan dia, Allah tidak akan membantu dia di dunia dan di akhirat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada hari ini Al-Husain memohon bantuan. Hal min nasirin yansuruni, adakah penolong yang akan menolongku? Hal min nasirin yansuruni, itulah yang diterangkan Al-Husain pada hari ini. Hal min nasirin yansuruni, adakah seseorang yang akan membantu saya dalam melawan kezaliman? Kalimat hal min nasirin yang suruni tidak diriwayatkan secara terlek seperti itu, tetapi isinya memang seperti itu. Saya akan membawakan sebuah riwayat. Ketika Imam Al-Husain menoleh ke kanan dan kiri, sudah tidak menemukan lagi pasukannya, semuanya sudah terbunuh syahid. Kemudian keluarlah Ali bin Al-Husain Zainul Abidin, putra beliau, wa kana maridan, pada saat itu beliau dalam keadaan sakit. La yaqdiru an yuqilla sayfahu, bahkan tidak mampu mengangkat senjatanya, pedangnya. Wa Ummu Kulsum tunadi khalfahu, ya bunayya irji. Kemudian Ummu Kulsum berkata, wahai anakku, kembalilah. Faqala, kemudian Imam Ali Zainal Abidin menjawab, ya ammata, wahai bibiku, darini uqatil baina yaday ibni Rasulillah, biarkan aku berperang bersama putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ayahku. Faqala Al-Husain alaihi salam, kemudian Imam Husain berkata, ya Ummu Kulsum, wahai Ummu Kulsum, khudhihi, bawa Zainal Abidin, li'alla tabqal ardu khaliyatan, supaya bumi ini tidak kosong, min nasli ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Indama istashhada jami'u ashabil Imam Al-Husain wa baqiya al-imam wahidan, ketika semua sahabatnya sudah mati syahid dan tersisa beliau sendirian, kemudian beliau berkata, hal min dhabbin yadhubbu an harami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, apakah ada yang sang pembela yang mau membela haramnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi?
Inti maknanya sama dengan kalimat yang masyhur tadi. Hal min nasirin yang suruni, hal min dzabin yaduddu an harami Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Adakah penolong? Adakah pembela yang akan membela haramnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Hal min muwahhidin yakhafullah fina, apakah ada seorang yang muwahhid, takut kepada Allah di antara kita? Hal min mughithin yarjullaha bi ighasatina, apakah ada yang bisa memberikan pertolongan, yang berharap Allah dengan mereka membantu kami? Hal min mu'inin narju ma 'indallah fi i'anatina, apakah ada yang akan menolong, membantu kami, yang mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah melalui membantu kami? Amma may yugisuna Allah yugisuna liwajhillah, adakah ada yang akan membantu kami karena semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala? Hal min nasirin yansuru dzurriyyatal athhar, apakah ada yang menolong keturunan daripada para manusia suci? Ini adalah kalimat sabda yang diucapkan oleh Al-Imam Husain alaihissalam di Karbala. Kemudian dari kalimat-kalimat ini kemudian muncul kalimat yang masyhur tadi, hal min nasirin yang suri. Dalam bahasa Arab, memohon bantuan itu disebut dengan wa'iyatun. Dalam bahasa Arab, meminta bantuan itu juga disebut dengan wa'iyatun. Ya. Hal min nasirin yang suruni adalah wa'iyatul Husain. Itu adalah permohonan bantuan yang diminta oleh Al-Husain. Permohonan bantuan ini bukan untuk pribadinya, karena dalam diri Al-Husain tidak ada yang namanya pribadi. Karena apabila pada diri Al-Husain ada yang namanya pribadi, berarti ada dalam Al-Husain sesuatu yang bukan agama. Kalau sudah demikian berarti Al-Husain berpisah daripada Al-Quran. Sementara dalam riwayat yang mutawatir disebutkan bahwa Al-Quran dan Ahlul Bait itu tidak mungkin terpisah. Oleh karena itu tidak ada urusan pribadi dalam diri Al-Husain. Ketika beliau memohon bantuan, maka permohonan bantuan itu bukan karena urusan pribadi, tapi karena urusan agama. Hal min nasirin yansuruni fi dinillah, apakah ada yang akan menolong saya dalam urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, karena permohonan ini adalah permohonan yang muncul dari kepentingan agama yang di saat itu sedang dalam ancaman. Seandainya Imam Husain tidak bangkit melawan Yazid, maka tidak akan ada yang namanya Islam. Pertolongan ini murni untuk menegakkan Islam. Oleh karena itu pertolongan ini tidak berhenti pada masa itu. Sampai sekarang pun permohonan itu masih berlaku. Hal min nasirin yansuruni ini masih berlaku sampai saat ini. Kalau agama kita terancam kehancuran, maka kita wajib menyeru labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Karena permohonan pertolongan ini tidak berhenti pada masa itu. Ini adalah wa'iyatun islamiyatun, bukan permohonan pribadi. Apa yang terjadi kalau tidak menyahuti permohonan Al-Husain? Apa yang terjadi kalau kita tidak menyahuti wa'iyatul Husain? Saya akan membawakan dua buah riwayat. Riwayat yang pertama, indama jaa al-Imam Al-Husain alaihi salam ila Ubaidillah ibn al-Hur al-Ju'fi. Ketika Imam Husain datang kepada Ubaidillah bin Hur al-Ju'fi, yastansiruhu, memohon bantuan kepada Ubaidillah bin Hur al-Ju'fi.
Imam Husain berusaha meyakinkan kepada Ubaidillah bin Hur al-Ju'fi betapa bahwa agama pada saat ini sedang terancam. Kalau tidak bangkit, agama ini akan habis. Walal islami assalam. Kemudian bagaimana jawaban daripada Ubaidillah bin Hur al-Ju'fi? I'tadara Ubaidullah ibn Hur al-Ju'fi. Ubaidillah memohon maaf kepada Al-Husain. Ubaidillah berkata, "Hadhihi farasi hudha badalan anni." Ini kudaku, ambillah sebagai ganti dari diriku. Ubaidillah tidak menjawab wa'iyat Al-Husain. Ubaidillah tidak menjawab permohonan pertolongan Al-Husain. Dia justru menawarkan kudanya, hadhihi farasi, ini kudaku, hudha, ambillah badalan anni, sebagai ganti dari diriku. Qala lahul imam alaihi salam, imam menjawab, inni lastu bihajatin ila farasik, saya sama sekali tidak butuh kepada kudamu. Wa in kunta qad bakhilta bidamika alal islam, kalau kamu kikir dengan darahmu untuk Islam, fala hajata fi farasika, tidak butuh pada kudamu. Walakin aqul, tapi saya katakan, in qadarta ala an la tasma wa'iyatana faf'al. Nasihat Al-Husain kepada Ubaidillah bin Hur al-Ju'fi, wahai Ubaidillah, kalau kamu mampu untuk tidak mendengarkan wa'iyatana, kalau kamu mampu untuk tidak mendengarkan permohonan pertolongan kami, fa'al, lakukan itu. Jangan sampai kamu mendengar tapi kamu tidak menjawab permohonan itu. Kalau kamu mampu untuk tidak mendengarkan wa'iyah kami, permohonan pertolongan kami, fa'al, lakukan itu. Kenapa wahai imam? Li'annahu, karena ma sami'a wa'iyatana syahsun, karena seseorang tidak mendengarkan wa'iyah kami, tidak menjawab permohonan pertolongan kami, thumma lam yansurna, kemudian tidak menolong kami, tidak menjawab permohonan kami, illa kecuali akabbahullahu ala wajhi yaumal qiyamati fi jahannam, Allah akan melemparkan orang itu ke neraka jahannam. Hal min nasirin yansurni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kalau kita tidak menyeru, menjawab permohonan Al-Husain, akabahullahu ala wajhi yaumal qiyamati fi jahannam, Allah akan sungkurkan dia, Allah akan lemparkan dia ke neraka jahannam. Riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Riwayat yang kedua diriwayatkan dari Jarda binti Samin an zawjiha, dari suaminya yang bernama Harsamah bin Abi Muslim. Harsamah bin Abi Muslim. Qala, suaminya ini berkata, Ghazauna ma Ali bin Abi Thalib alaihi salam Siffin. Kami berperang bersama Imam Ali di perang Siffin. Falamma insarafna nazala Karbala. Ketika kami pulang, kemudian Imam Ali berhenti di Karbala. Fa shalla bihal gudat. Kemudian Imam Ali salat pagi subuh di sana. Summa rafa ilaihi min turbatiha. Kemudian imam mengangkat tanah Karbala. Fa shammaha. Imam Ali mencium tanah itu. Imam Ali mencium tanah itu. Mencium tanah Karbala itu sesuatu yang menjadi kebiasaan Ahlul Bait. Mencium tanah suci itu menjadi kebiasaan dari Ahlul Bait. Sayyidah Fatimah mencium tanah pusara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ayahnya. Hadis ini, riwayat ini cukup panjang, tapi saya sedikit ingin berhenti di
Fashammaha. Imam Ali ini mencium tanah Karbala. Saya ingin bacakan sebuah riwayat tentang tanah Karbala. An Shurahbil bin Abi Aun, dari Shurahbil bin Abi Aun. Anhu qala, ia berkata, lamma wulida al-Husain alaihi salam, ketika al-Husain itu lahir, habata malakun min malaikatil firdaus al-a'la, turun malaikat daripada malaikat firdaus yang maha tinggi. Wa nazala ila al-bahril a'zam wa nada fi aqtaris samawati wal ard, kemudian turun di Bahrul A'zam, kemudian menyeru di seluruh penjuru langit dan bumi. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, albisu siyabal ahzan, gunakanlah pakaian kesedihan, kenakanlah busana kesedihan. Wa adhiru at-tafajju' wal ashjan, tampakkan rasa sedih dan pilu. Fa inna farha Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi madbuhun, sesungguhnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi madbuhun, disembeli, mazlumun, teraniaya, makhurun, terdesak. Thumma jaa dzalikal malak ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi, kemudian malaikat itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa qala, dan kemudian berkata malaikat itu, ya Muhammad habiballah, wahai Muhammad kekasih Allah, yuqtalu ala hadhil ard, akan dibunuh di tanah ini, qaumun min banika, kaum dari keluargamu, taqtuluhum firqatun baghiyatun, yang akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyatun, melawan. Min ummatika, dari umatmu, zalimatun zalim, muta'addiyatun, berlebihan, fasiqatun fasik, yaqtuluna farhaqal Husain ibnati kal tahirah, mereka akan membunuh putramu al-Husain, putra dari putrimu yang suci. Yuqtaluna bi ardi Karbala, mereka terbunuh di tanah Karbala. Wa hadhihi turbatuhu, dan ini adalah tanahnya. Thumma nawalahu qabdatan min ardi Karbala, kemudian malaikat itu memberikan segenggam dari tanah Karbala. Wa qala lahu, kemudian malaikat itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ihfad hadhihi turbah indaka, jagalah tanah ini padamu, hatta taraha, sampai kamu melihatnya, wa qad taghayyarat, sampai berubah, wahmarat, menjadi merah, wasarat kaddam, dan menjadi seperti darah. Fa'lam anna waladakal Husain alaihi salam qad qutil, kalau sudah seperti itu ketahuilah bahwa putramu al-Husain telah terbunuh. Thumma inna dzalikal malak hamala min turbatil Husain alaihi salam ala ba'di ajnihatihi, kemudian para malaikat itu membawa tanah Karbala di sayapnya. Wa sa'ada ila sama, kemudian naik ke langit. Falam yabqa malakun fis sama, dan tidak ada malaikat di langit illa kecuali wa shamma turbatal Husain alaihi salam, kecuali malaikat itu mencium tanah Karbala. Jadi yang dilakukan oleh Imam Ali dengan mencium tanah Karbala, itulah yang juga dilakukan oleh para malaikatnya. Illa wa shamma turbatal Husain alaihi salam wa tabarraqa biha, mereka mengambil berkah dari tanah itu, para malaikat. Ketika Imam Ali sampai ke Karbala, kemudian mengambil tanah Karbala, kemudian dia mencium tanah Karbala, kemudian Imam Ali bersabda, "Tsumma qala Ali bin Abi Thalib alaihi salam, wahan laki ayyuhat turbah, betapa beruntungnya kamu wahai tanah Karbala." Kenapa beruntung? La yuhsyaranna minki qaumun, akan dibangkitkan kaum darimu, yadkhulunal jannah, yang akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Itulah keutamaan dari para pejuang yang berjuang bersama Al-Husain. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ada kelompok yang akan masuk surga, masuk neraka tanpa
tanpa hisab. Mungkin kita sering mendengar bahwa ada orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, termasuk para pejuang di Karbala. Saya akan membawakan sebuah riwayat mereka yang akan masuk neraka tanpa hisab. Diriwayatkan dari Sulaim bin Qais Al-Hilali dalam kitabnya. Qala, beliau berkata, sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul. Dia berkata bahwa saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, innal ummata sataftariqu ala 73 firqatan, bahwa umat ini akan berpecah sampai ke 73 golongan. Ya, hadisnya panjang, cuma saya akan potong saja. Kemudian hanya satu yang akan masuk surga. Kemudian tersisa 72 golongan. Wa jami'ul firaq al-isnain wa sab'ina firqatan. Ya, semua 72 golongan itu humul mutadayyinuna bi ghairil haqq. Mereka adalah yang beragama dengan agama yang tidak benar. Satu. Yang kedua, an-nasiruna, yang mereka menolong lidini syaitan, agamanya syaitan. Al-akhiduna an iblis wa awliyaihi, yang mengambil segala-galanya dari iblis dan para pembantunya. Hum a'da Allah Ta'ala, mereka adalah musuh-musuh Allah. Wa'adau rasulihi, dan musuh-musuh rasulnya. Wa'adaul mu'minin, musuh-musuh para mukmin. Yadkhulunan nar bighairi hisabin, mereka akan masuk neraka tanpa hisab. An-nasiruna li dini syaitan, yang membantu agama syaitan, itulah yang akan masuk neraka tanpa hisab. Sebaliknya, yang membantu Al-Husain, yang membantu Al-Husain dalam menegakkan agama Allah, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian itulah sabda Imam Ali kepada Harsamah. Kemudian Harsamah pulang kepada istrinya. Wa kanat syi'atan li Ali bin Abi Thalib. Istrinya Harsamah ini seorang wali, seorang Syiah Ali bin Abi Thalib. Faqala, kemudian Harsamah berkata, ala uhaddithuki an walika Abil Hasan nazala bi Karbala fa shalla thumma rafa'a ilaihi min turbati faqala wa an laki ayyahat turbah la yushranna minki aqwamun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Harsamah menceritakan apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengangkat tanahnya, kemudian dia menyebutkan bahwa akan dibangkitkan dari tanah Karbala kaum yang akan masuk surga tanpa hisab. Harsamah menanyakan itu kepada istrinya. Kemudian istrinya menjawab, ayyuhar rajul fa inna amiral mu'minin lam yakul illa haqqan. Wahai lelaki, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak mengatakan kecuali kebenaran. Sepertinya dari riwayat ini, ya, Harsamah ini masih ragu dengan Imam Ali. Oleh karena itu kita jangan mudah berhayal bahwa kalau kita berada di hadapan Imam Ali, kalau kita berada di hadapan Al-Husain, pasti kita akan menyeru permohonan pertolongan mereka. Belum tentu. Harsamah ini ikut berperang di Siffin bersama Imam Ali, tapi dia masih menanyakan hal yang semacam ini. Apakah betul demikian? Apakah akan ada satu kelompok yang akan dibangkitkan di tanah Karbala dan mereka akan masuk surga tanpa hisab? Ini belum terjadi peristiwa Karbala. Ayyuhar rajul fa inna amiral mu'minin lam yakul illa haqqan. Wahai lelaki, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak berkata kecuali kebenaran. Falamma qadima Al-Husain alaihi salam qala Harsamah, ketika Al-Husain kemudian sampai di Karbala, Harsamah ini berada di pasukannya Yazid.
Faqala Harsamah, kuntu fil ba'sil ladzi ba'asahum Ubaidullah ibn Ziyad. Saya ini bersama rombongannya Ubaidillah ibn Ziyad. Falamma ra'aitul manzila wasyajar, ketika saya melihat tempat di mana waktu itu Imam Ali singgah dan melihat pohon itu, zakartu al-hadis, kemudian saya mengingat apa yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Fajalastu ala ba'iri, kemudian saya naik ke ontakku. Thumma sirtu ila al-Husain alaihi salam, kemudian saya pergi menjumpai al-Husain. Fasallamtu alaih, kemudian saya mengucapkan salam kepada al-Husain. Fa akhbartuhu bima sami'tu min abi fi dzalikal manzil alladzi nazala bihi al-Husain, nazala bihi Ali bin Abi Thalib. Kemudian saya menanyakan kepada Al-Husain tentang hadis dari Imam Ali yang menyebutkan bahwa Al-Husain akan turun di tanah itu, akan berhenti di tanah itu. Faqala, kemudian Al-Husain bertanya kepada Harsamah, ma'ana am anta am alaina, kamu itu akan ikut kami atau akan melawan kami? Ma'ana anta am alaina, kamu ini akan ikut bersama kami atau akan melawan kami? Faqultu, jawaban Harsamah menjawab, la ma'aka, saya tidak akan bersamamu. Wala alaika, juga saya tidak akan melawan kamu, tidak akan ikut kamu dan juga tidak akan melawan kamu. Kenapa? Khalaqtu sibyatan, saya ini punya anak bayi. Akhafu alaihim Ubaidullah ibn Ziyad, saya takut kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Dia tidak menjawab wa'iyah al-Husain. Harsamah tidak menjawab permohonan pertolongan al-Husain. Qala al-Husain alaihi salam, kemudian Imam Husain berkata kepada Harsamah, famdi, pergilah kamu. Haitsu la tara lana maqsalan, sekiranya kamu tidak lagi melihat pembunuhan terhadap kami. Wala tasma' lana sautan, dan tidak mendengar suara kami, tidak mendengar permohonan pertolongan kami. Fawalladzi nafsul Husain biyadihi, demi yang jiwa Husain berada di tangannya, la yasma'ul yawma wa'iyatana ahadun, tidak mendengar seseorang permohonan pertolongan kami. Fala yu'inuna, sementara dia tidak menolong kami, illa kabbahullahu liwajhi fi jahannam, Allah akan melemparkan dia ke dalam api jahannam. Inilah akibat dari tidak menjawab seruan Al-Husain. Hal min nasirin yansuruni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Apa yang membuat seseorang itu tidak bisa menjawab seruan Al-Husain, tidak bisa menjawab wa'iyah, tidak bisa menjawab permohonan pertolongan ahlul bait? Yang pertama adalah karena habus syawat minan nisa'i wal banin, karena terlalu cinta kepada wanita dan anak-anak. Ya. Harsamah mengatakan khallaftu sibyatan, saya meninggalkan anak kecil. Hubbul banin, mencintai anak. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dijadikanlah indah manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita dan anak-anak. Wal qanatir al-muqantarah, dan harta yang banyak dari jenis minadz zahabi wal fiddah, jenis emas dan perak. Wal khail al-musawwamah, kuda pilihan. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Wal hars, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan di dunia yang sedikit saja. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sementara Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Jangan dibandingkan itu semua dengan surga. Jadi Harsamah ini sudah masuk dalam kategori terlalu mencintai an-nisa'i wal banin. Yang kedua, terlalu sibuk dengan urusan dunia.
Diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Masyriqi, dia berkata, dakhaltu ala al-Husain ibn Ali alaihi salam. Saya menjumpai al-Husain, ana wa ibnu ammi, saya dan sepupuku. Wa huwa fi qasr Bani Muqatil, salah satu tempat singgahnya al-Imam Husain menuju Karbala. Fa sallamtu alaihi, kemudian saya mengucapkan salam kepada al-Husain. Fa qala lahu ibnu ammi, kemudian sepupuku tadi berkata kepada al-Husain, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, hadzal ladzi ara hidabun aw sya'ruka, apa yang saya lihat ini pewarna rambut atau memang rambutmu demikian? Faqala al-Husain mengatakan, hidabun, ini pewarna, wa syayb, yang namanya uban, ilaina, bagi kami Bani Hashim, asra ajil, itu cepat keluar. Summa aqbala alaina, kemudian al-Husain menghadap kami. Ji'tuma linusrati, Ji'tuma linusrati, apakah kalian berdua datang untuk menolongku? Faqultu lahu, kemudian saya berkata, ana rajulun, saya laki-laki, wahai al-Husain, kabirus sin, sudah tua, kasirul iyal, banyak keluarga, wa fi yadi badha'i'u linnas, di tanganku ada barang orang lain, wala adri ma yakunu, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wa akrahu an tadhi'a amanati, saya khawatir amanatku kemudian terabaikan. Faqala lahu ibnu ammi misla dzalika, kemudian sepupu saya pun mengatakan demikian. Faqala, kemudian Imam Husain berkata, ammali fantaliqa, adapun terkait dengan saya, fantaliqa, menyingkirlah, pergilah. Fala tasma'a li wa'iyatan, jangan sampai kamu mendengar, kalian berdua jangan sampai mendengar wa'iyatan, permohonan pertolongan kami. Au ra'a sawadana, atau jangan sampai melihat perlengkapan perang kami. Imam ingin menjelaskan bahwa seseorang walaupun tidak mendengarkan permohonan pertolongan mereka, tetapi mereka melihat persiapan perang yang disiapkan oleh ahlul bait, falam yujibna, sementara dia tidak menjawab kami, wa'iyatana, permohonan pertolongan kami, kan kana haqqan 'ala Allah, maka sudah sepantasnya bagi Allah an yukabbihu ala min khairihi fi nari jahannam, sudah sepantasnya Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Coba perhatikan apa yang menjadi alasan mereka menolak wa'iyahnya al-Husain, apa yang menjadi alasan mereka kemudian menolak permohonan pertolongan al-Husain. Persoalannya adalah karena persoalan diantaranya adalah tijarah, niaga, saya punya barang. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha aw tarakuka wa tarakuka qa'iman, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepada perniagaan itu. Wa tarakuka qa'iman, mereka akan meninggalkanmu berdiri sendirian. Qul ma indallah khairun minal lahwi minat tijarah, katakanlah bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada permainan dari perniagaan itu. Wallahu khairur raziqin. Amr bin Qais al-Masyriqi terkena penyakit ini, dia terlalu mementingkan perniagaannya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, katakanlah jika ayahmu, anakmu, saudaramu, suamimu, istrimu, keluargamu, wa amalun iktaraftumuha, kemudian harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, kemudian perniagaan yang kamu takut untuk merugi, wa masakin, tempat-tempat rumah-rumah tardawnaha, yang kamu suka, ahabba ilaikum minallah, apakah lebih kamu cintai itu daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah, apakah itu semua lebih kamu cintai? Fatarabbasu,
fatarabbasu, nantikanlah hatta ya'ti Allahu bi amrih, Allah akan datang dengan keputusannya. Wallahu la yahdil al-qaumal fasiqin. Jadi mereka lebih mengutamakan harta benda mereka dibandingkan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menawarkan kepada kita, kepada orang mukmin, sebuah perniagaan yang jauh lebih baik daripada perniagaan dunia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan kepadamu sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kamu, tunjikum min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Apakah itu? Tu'minuna billah. Perniagaan itu, tijarah itu adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Ini perniagaan yang lebih baik. Kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya, Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, mereka yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirran, baik sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Yarjuna, mereka mengharap apa? Tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Tijaratan lan tabur. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap keluarga kita, harta kita, diri kita, karena semua itu adalah fitnah. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Salah satu fitnah daripada anak adalah akhirnya kita tidak mau menjawab wa'iyahnya al-Husain. Akhirnya kita tertahan untuk tidak menjawab permohonan pertolongan Al-Husain karena itu mengandung fitnah. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma inni a'udzubika minal fitnah. Imam Ali mengajarkan kepada kita, jangan pernah seseorang itu berkata, Allahumma, wahai Tuhanku, ya Allah, inni a'udzu, saya berlindung bika, denganmu, minal fitnah, dari fitnah. Jangan berbicara, jangan berdoa semacam itu. Kenapa? Li'annahu laisa min ahadin illa wa huwa mustamilun ala fitnatin. Karena tidak ada seorang pun kecuali seorang itu pasti akan membawa fitnah. Anaknya fitnah, istrinya fitnah, dirinya fitnah, pakaiannya fitnah, ucapannya fitnah, penglihatannya, pendengarannya, semuanya adalah fitnah. Kalau tidak kita jalankan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu laisa min ahadin illa huwa mustamilun ala fitnatin. Walakin Imam Ali mengajarkan kepada kita, man ista'adha falyasta'id, kalau ingin meminta perlindungan maka mintalah perlindungan min madhallatil fitan, maka mintalah perlindungan dari kesesatan fitnah itu. Karena kita ini hidup dengan fitnah. Semua yang ada pada diri kita adalah fitnah. Imam Ali mengajarkan kepada kita, a'udzubika min madhallatil fitan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesesatan fitnah. Karena fitnah tidak bisa dihilangkan dari kita, tetapi kesesatannya bisa kita hilangkan dengan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala.
fa innallaha yaqulu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kembali lagi ke kalimat yang masyhur, hal min nasirin yang suruni. Kita diminta untuk membantu apa? Ketika Al-Husain meminta bantuan kepada kita diminta untuk membantu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong Allah. Kunu ansarallah. Ketika Al-Husain meminta bantuan kepada kita, maksudnya meminta bantuan sebagai penolong Allah. Kunu ansarallah, jadilah kamu penolong Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, seperti Nabi Isa ibnu Maryam berkata kepada para sahabatnya. Berkata apa? Man ansari, siapa penolongku? Ilallah, kepada Allah. Ada satu hal yang menarik di sini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah, jadilah penolong Allah. Tetapi ketika Allah membawakan cerita Nabi Musa, Nabi Isa, ketika berkata kepada para sahabatnya, beliau berkata, man ansari ilallah, siapa penolongku? Bukan man ansarullah, siapa penolong Allah. Beliau mengatakan man ansari ilallah, siapa penolongku? Qala al-hawariyun, kemudian para sahabat itu menjawab, nahnu ansarullah, kami penolong Allah. Jadi Allah berkata kunu ansarullah, tetapi Nabi Isa mengatakan siapa ansari, penolongku. Kemudian para sahabatnya menjawab nahnu ansarullah. Kenapa bisa demikian? Karena menolong Nabi adalah menolong Allah. Kalau kita ingin menolong Allah adalah dengan menolong Nabi-Nya. Menolong Allah sama dengan menolong Nabi-Nya. Menolong Nabi-Nya sama dengan menolong Allah. Jadi ansarullah maupun ansarun Nabi itu sama. Ansarullah, ansarun Nabi dan ansar ahlul bait adalah sama. Jadi kalau kita menolong ahlul bait karena kita menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Kunu ansarullah, jadilah penolong Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari, siapa penolongku? Nabi Isa melihat bahwa menolong Allah dengan menolong nabinya, ansari ilallah, kepada Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah, dan para sahabatnya juga paham bahwa menolong Allah dengan menolong Nabi dengan menolong Allah, dan menolong Allah dengan menolong Nabi. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau nanti kamu membantu Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan dan jejak kalian. Tetapi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tetapi bagaimanapun juga yang namanya kemenangan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalaupun kita ingin menolong Allah, tetap caranya harus mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan untuk Allah, tetapi juga kita harus tetap meminta bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan kemenangan pertolongan itu hanya ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Abu Ubaidah berkata, sami'tu Abu Ja'far alaihissalam. Abu Ubaidah ini pernah mendengar dari Imam Al-Baqir alaihissalam, Abu Ja'far. Haka annahu ra'an nas di Makkah wa ma ya'malun. Imam Baqir melihat orang-orang di Makkah dan apa yang mereka kerjakan. Apa komentar Al-Imam Baqir alaihissalam? Faqala, Al-Imam Baqir menjelaskan, fa'alun, yang mereka kerjakan itu kafa'alil jahiliyah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah juga berhaji, tawaf, ya sama yang dilakukan oleh mereka.
Fa'alun perbuatan kafa'alil jahiliyah, perbuatan yang juga seperti perbuatan orang-orang jahiliyah. Amma wallah, tetapi demi Allah, ma umiru bihadza, kita tidak diperintahkan untuk yang seperti ini. Wa ma umiru illa an yaqdu tafasahum, kami tidak diperintahkan kecuali untuk menyelesaikan manasik haji mereka. Wal yufu nudurahum, menunaikan nazar mereka. Kemudian apa lanjutannya? Fayamurru bina, kemudian setelah itu datang kepada kami mereka itu. Fayukhbiruna, kemudian memberitahukan kepada kami apa? Biwalayatihim, bahwa mereka berwilayah kepada kami. Tidak cukup perbuatan itu, mereka harus datang kepada kami dan mengikrarkan wilayah kepada kami. Sebab seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa agama tanpa wilayah adalah agama yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama tanpa wilayah adalah agama yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbuatan ibadah yang tidak disertai dengan wilayah itu tidak sempurna, dan bukan itu yang diperintahkan. Imam Baqir alaihissalam mengatakan fayamurru bina, mestinya setelah mereka melakukan manasik haji itu fayamurru bina, datanglah kepada kami, fayukhbiruna biwalayatihim, ikrarkan wilayah mereka kepada kami. Kemudian wa ya'ridu alaina, tawarkan kepada kami apa? Nusratahum, bahwa mereka akan menolong kami. Inilah yang diminta dari mereka. Kemudian diriwayatkan dari Fudail bin Yasar an Abi Ja'far dari Imam Baqir alaihissalam, annahu nadhara ila an-nas yatufuna haula al-Ka'bah. Imam Baqir melihat orang-orang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian Imam Baqir menjawab, hakadza kanu yatufuna fil jahiliyah. Beginilah mereka bertawaf seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Innama umiru an yatufu, sesungguhnya mereka itu disuruh an yatufu untuk bertawaf, thumma yanfiru ilaina, kemudian datang kepada kami, fayu'limuna walayatahum, kemudian mengikrarkan, memberitahukan wilayah mereka kepada kami, kemudian wa ya'riduna alaina nusratahum, dan menawarkan kepada kami pertolongan mereka. Oleh karena itu, agama yang tidak menyahuti, menjawab wa'iyatu ahlil bait, agama itu tidak sempurna. Hal min nasirin yansuruni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Terakhir, saya akan membawakan sebuah riwayat dan saya akan tutup dengan riwayat ini. Dari Amirul Mukminin alaihissalam, Imam bersabda menjelaskan tentang kedudukan Syiahnya. Beliau bersabda, Syiatuna bimanzilatin nahli, Syiah kami itu seperti lebah. Lau ya'lamun nas ma fi azwabiha, lau ya'lamun nas ma fi azwafiha la aqluha. Kalau mereka manusia itu tahu apa yang ada di dalamnya, mereka akan memakannya, sarang lebah itu. Kemudian beliau bersabda, limuhibbina afwajun min rahmatillah, bagi yang mencintai kami itu ada banyak akan mendapatkan rahmat yang banyak, akan mendapatkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Limubghidina afwajun min ghadabillah, sementara yang membenci kami akan mendapatkan begitu banyak kemurkaan Allah. Waqala alaihi salam, kemudian al-imam bersabda, inna ahlal jannah, penduduk surga itu, la yanzuruna ila manazil syi'atina, mereka akan melihat rumah-rumah pengikut kami di surga nanti. Orang-orang surga akan melihat rumah-rumah pengikut kami, Syiah kami, kama yanzurul insan, seperti manusia melihat ilal kawakib bis sama, seperti orang melihat bintang di langit.
Itulah kedudukan Syi'atu Ali bin Abi Thalib. Rumah mereka ibarat bintang yang akan dilihat orang-orang penduduk surga, ahli surga. Wa qala ahli salam sirajul mu'min ma'rifatu haqqina. Cahaya atau lampu dari orang mukmin adalah mengetahui hak kami. Kemudian yang terakhir beliau bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala istala ilal ardi, melihat ke bumi, fakhtarana, kemudian Allah memilih kami, wakhtara lana syi'atan, kemudian memilih bagi kami syi'ah, pengikut yang surunana, yang akan menolong kami, wa yafrahuna bi farahina, mereka gembira dengan kegembiraan kami, wa yahzanuna li huznina, dan mereka akan sedih karena kesedihan kami, wa yabduluna amwalahum, akan mengorbankan harta mereka, wa anfusahum, dan jiwa mereka, fina, untuk kami, ulaika minna wa ilaina, mereka dari kami dan kepada kami. Jadi yang akan menolong ahlul bait adalah syi'atu ahlul bait, pengikut ahlul bait. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak bisa menjawab seruan Al-Husain. Yang menyebabkan kita tidak bisa menjawab seruan Al-Husain adalah hubbud dunia. Kalau di dalam hati kita masih ada hubbud dunia, jangan harap akan muncul dari mulut kita labbaika ya Husain, itu tidak mungkin. Kalau masih ada hubbud dunia, tidak mungkin kita bisa akan menjawab labbaika ya Husain. Dan itu yang terjadi pada Harsamah, dan itu yang terjadi pada mereka yang akhirnya tidak bisa menyeru seruan Al-Husain. Oleh karena itu, kalau kita ingin bisa menyeru seruan Al-Husain, kita harus memulai dengan mensucikan diri kita dari hubbud dunia. Tidak mungkin selama ada hubbud dunia di dalam hati kita, kita mengatakan labbaika ya Husain. Hal min nasirin yansuruni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.